Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, Bu. Baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Ibu. Sehat, Bu. Ya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam belajarnya. Sebelumnya Ibu mau mengingatkan ya, kita tetap jaga kesehatan terus dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena walaupun sekarang kita sudah bebas melepas masker dan bebas beraktivitas, tapi alangkah lebih baiknya jika kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Semangat semuanya! Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu dan mungkin akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Deden, boleh dipimpin? Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran yang kita terima dapat terserap dengan sempurna dan bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita seterusnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dedet, sudah memimpin doa. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, hari ini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Sadia, kemana Sadia ya? Sadianya masih di toilet, Bu. Izin Bu, tadi ke toilet. Oh iya. Lanjut ya. Ibnu hadir. Hadir, Bu. Fauzia. Hadir, Bu. Lila. Hadir, Bu. Lila loyo sekali. Iya, Bu. Ya, Lila begadang, Bu, semalam, Bu. Habis Ibu Bu baca-baca tugas Ibu. Iya, tapi tetap jangan bergadang ya, tetap jaga kesehatan biar belajarnya tidak ngantuk. Enggak kok, Bu, enggak begadang, Bu. Iya. Cuma kemalaman Deden? doang. Oh, kemalaman. Deden? Hadir, Bu, hadir. Saya seger kan, Bu, ya? Iya, Deden selalu semangat. Nah, teman-teman harus tetap semangat ya, seperti Deden. Ada yang belum saya absen? Saya, Bu. Oh iya, Ibu hampir lupa. Ais ya. Oh ya, Ais. Ais Ya, Bu. sehat? Sehat. Alhamdulillah, semuanya sudah terabsen. Baik, untuk selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Mungkin nanti akan dipimpin oleh Fauzia ya, boleh? Ya, Bu. Ya, tolong bantu saya, Deden, untuk menyiapkan lagunya. Siap, Bu. Tunggu sebentar ya, Bu. Jangan lupa nanti mikrofonnya dibuka ya semuanya. Siap, Bu. Sudah muncul ya, Bu? Sudah. Oke, kita mulai, Bu. Ya. Silakan.
kita bahas materi hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali. Masih ingat nggak minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ilham masih ingat? Hadir Ibu. Ya, Minggu kemarin kita membahas tentang cerpen. Ya, tentang apa cerpennya? Masih ingat? Tentang ini Bu, yang membaca. Oke, tadi sudah diingatkan oleh Ilham bahwa minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang teks cerpen, yaitu mengenai nilai-nilai kehidupan. Nah, masih ingat nggak nilai kehidupan apa saja sih yang terkandung dalam cerpen yang bisa kita ingat-ingat kembali minggu kemarin pelajarannya? Aku Bu. Nilai moral Bu. Ya, boleh. Apa aja? Nilai sosial. Sosial. Terus nilai moral. Religius, Bu. Ya, religius. Terus apa lagi? Budaya. Estetika, Bu. Budaya. Itu yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Nah, untuk hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita tentang teks cerpen. Namun kita akan menganalisis unsur-unsur intrinsik atau unsur pembangun cerpen. Ya, kalian sudah Ibu ingatkan minggu kemarin untuk membaca materi tersebut? Sudah membaca di rumah? Sudah Ibu. Ya, baik. Pinter-pinter, hebat-hebat, rajin-rajin ya anak-anak Ibu semuanya. Iya dong jadi Bu. sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, Ibu akan izin share dulu ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah Bu, sudah. Ya. Ini hari ini kita akan membahas tentang teks cerpen, yaitu menganalisis unsur pembangun cerpen. Nah, coba Ibu. kalian perhatikan, ya? Itu kok ada muka saya tuh di situ Bu. Kira-kira. Waduh, yang mana? Kan nggak Bu, enak Bu. itu ada abang saya Bu, ada abang saya Bu itu Bu. Ya, Bu, ada Oh, saya, iya. Bu. Tapi Bu, itu Raditya Dika, Bu, yang benar, Bu. Iya. Bu, ada abang saya Bu. betul sama sekali. Andrea Hirata Bu. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan tadi gambar siapakah ini? Yang pertama gambar siapa? Raditya Dika, Bu. Bu. Ya, Raditya Dika. Nah, ini yang kedua gambar siapa? Andrea Hirata, Bu. Andrea Hirata Bu. Andrea. Ibu mau tanya, foto dari kedua ini tuh siapa sih? Sebagai apa? Penulis buku Bu. Penulis buku, Bu, novel. Ya, penulis novel Bu. buku. Kalian pernah tidak membaca buku dari kedua tokoh tersebut? Pernah, Bu. Pernah Bu, Ya, tapi pernah, lupa Bu. judulnya. Saya nonton pernah, filmnya Bu. Ya, ada Saya yang ingat tahu nggak? judulnya Bu. Siapa yang mau menjawab buku-buku Brontosaurus, apa Saya Bu. saja? Cinta Brontosaurus, Bu. Ya, Yang Andrea Hirata lah. Brontosaurus Saya peneliti, itu Bu. karya dari Raditya Dika. Kalau Laskar Pelangi, Andrea karya dari Hirata siapa? Bu. Andrea Hirata, Bu. Andrea Andrea Bu. Hirata Bu. Sama Hirata. Ya, pemimpi. betul sekali, betul. Sang Pemimpi, Ayah, itu adalah karya dari Andrea Hirata. Jadi kedua tokoh tersebut adalah tokoh yang luar biasa ya untuk karya-karya menulisnya dan sampai dijadikan film. Nah, Ibu mau tanya, ada nggak sih di antara kalian yang bercita-cita ingin seperti mereka? Saya mau, Bu. Ya, Fauzia. Ilham, Ada cita-citanya? Bu, ada Bu, ada Bu. Mau Bu, mau jadi penulis Bu. Jadi Ibu harap setelah kita belajar tentang cerpen ini, kalian bisa seperti mereka menjadi penulis-penulis, menciptakan karya-karya tulisan yang luar biasa, gitu ya. Baik, sudah ya, kita akan lanjutkan. Nah,
Untuk hari ini, materi hari ini, kita, Ibu akan jelaskan dulu kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Nah, untuk indikatornya yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek, dan yang kedua, menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Jadi nanti langkah-langkahnya untuk pembelajaran hari ini, nanti Ibu akan menayangkan sebuah video atau film dari cerpen. Nah, kalian nanti mengamati, setelah itu Ibu akan membuat kelompok. Setelah dibuat kelompok, Ibu akan memberikan LKPD yang nanti akan kalian isi mengenai analisis unsur-unsur pembangun cerpen dari video yang telah kalian tonton. Lalu dipresentasikan perwakilan kelompok. Paham ya? Paham Ibu? Paham, Bu. Siap. Ya, paham Bu. Ya, baik. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan unsur membangun cerpen dengan tepat. Nah, yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan unsur pembangun cerpen dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek. Ibu mau tanya, pernahkah kalian membaca karya sastra prosa, baik itu novel ataupun cerpen? Pernah, Bu. Pernah. Pernah Bu. Ya. Cerpen apa, Lila? Saya Bu. Ya, Dede. Iya, saya pernah baca cerpen ini Bu, pelajaran mengarang Bu. Pelajaran mengarang, ya. Ah, Kalau Ilham? Saya pernah baca ini Bu, Malaikat Juga Ya, Tahu. Malaikat Juga Tahu. Hebat-hebat ya anak-anak Ibu semuanya. Nah, sekarang hari ini kita hanya akan fokus mempelajari tentang cerpen saja, gitu ya. Nah, Ibu mau bertanya lagi, apa sih itu cerpen? Kalian kan senang membaca cerpen. Ibu mau tanya, apa itu cerpen? Saya, Bu. Cerita pendek, Cerita Bu. pendek. Bu, ceritanya Saya, Bu. Bu. Ya, cerpen. Baca sekali duduk, Bu. Ya, betul. Cerpen singkatan dari cerita pendek. Saya, Bu, cerita yang hanya memiliki satu alur atau satu permasalahan. Ya, memiliki satu alur atau satu permasalahan. Tadi yang satu kali duduk dibaca. Ibnu, Bu. apa itu cerpen? Bu. Pengertiannya? Ya, baik. Terima kasih. Semuanya sudah tepat ya. Jadi Ibu akan jelaskan kembali bahwa cerpen adalah sebuah jenis karya sastra yang menceritakan tentang kisah satu tokoh dengan konflik dan penyelesaian dalam bentuk ringkas dan jelas. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Lila dan Eis ya. Lanjut, ciri-ciri cerpen. Coba, siapa yang mau menjelaskan tentang ciri-ciri cerpen? Saya, Bu. Boleh. Yang pertama, cerpen ini bersifatnya fiktif, Bu. Jadi bukan yang sebenarnya. Cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000. Jadi kalau udah lebih dari 10.000 mungkin bukan cerpen lagi, bisa jadi novel, Bu. Terus saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Makanya tidak boleh lebih dari 10.000 katanya. Selanjutnya, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak banyak sehingga mudah dipahami oleh pembacanya, Bu. Selanjutnya, cerpen hanya memiliki satu alur saja atau alur tunggal, jadi tidak ada alur berbingkai, di dalamnya tidak ada. Lanjut, yang selanjutnya, kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa kehidupan sehari-hari yang dianggap menjadi inspirasi untuk dibuat cerpen. Selanjutnya, karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana.
Di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah dalam cerpen tersebut. Jadi setiap karya sastra termasuk cerpen memang di dalamnya ketika membaca, seorang pembaca ini akan mendapatkan amanat atau pesan moral yang ada di dalamnya. Misalkan tidak boleh jadi anak durhaka gitu Bu, misalkan. Terus harus selalu membantu orang lain. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, tepat sekali, Fauzia. Nah, tadi yang sudah dijelaskan oleh Fauzia tentang ciri-ciri cerpen itu sangat tepat sekali ya. Nah, kita akan lanjutkan tentang unsur-unsur cerpen. Ada yang tahu tidak unsur cerpen dibagi menjadi berapa? 2, Bu. Apa saja? Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya, unsur intrinsik itu apa, Nadia? Unsur pembangun karya sastra, Bu, dari dalam. Ya, kalau unsur ekstrinsik? Kalau ekstrinsik itu unsur yang membangun karya dari luar, Bu. Nah, luar biasa sekali, tepat sekali. Namun, untuk pelajaran hari ini, kita hanya akan fokus membahas tentang unsur intrinsik saja. Nah, ada yang tahu tidak? Unsur intrinsik ini ada berapa? Aku Bu, saya. Ada berapa? Apa saja? Tolong disebutkan. Ada 7 Bu, ada tema, Ya, tema. sudut pandang, alur atau plot, tokoh, penokohan, terus amanat Bu. Ya, betul sekali. Ada tema, ada tokoh, ada penokohan, ada latar, ada alur, sudut pandang, dan amanat. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Baik, apa sih tema? Ada yang bisa jawab? Nanda? Inti dalam cerita, Bu. Ya, tema adalah Gagasan utama atau inti dalam cerita. ya, contohnya seperti apa, Nanda? Contohnya seperti cerpen Pohon Keramat bertema modernisasi. Ya, tema itu bisa gagasan utama dari inti dalam cerita seperti cinta, terus sosial, persahabatan, pendidikan, dan lain sebagainya ya. Lanjut, tokoh. Apa sih itu tokoh? Ada yang tahu? Saya Bu, Iya. tokoh itu pemeran dalam ceritanya Bu. Jadi ada tokoh antagonis, protagonis, tritagonis, sama figuran Bu. Ya, ada berapa jadinya? Ada 4. Ada 4. Kalau protagonis itu tokoh yang seperti apa? Baik Bu. Tokoh yang menjadi itu Bu, pemeran utama alur cerita Bu. Ya, tokoh protagonis adalah tokoh yang berkarakter baik Tokoh ya. yang baik Bu. Iya, betul sekali. Kalau antagonis? Tokoh yang jahat. Jahat. Ya, Yang jahat, ketawa. pendendam. Yang Tokoh penentang Bu, penentang pemeran utama, Bu. tokoh utama Bu, penentang pemeran Iya. utama Bu. Iya, penentang tokoh utamanya. Kalau tritagonis, tokoh yang seperti apa? Penengah Bu. Ya, tokoh penengah. Kalau figuran? Pendamping, Bu. Pendamping Iya. Bu. Itu Bu yang mondar-mandir Cuma Bu. lewat-lewat doang Bu. Iya, Yang yang lewat-lewat mondar-mandir doang Bu. Bu, dia nggak ada dialognya biasanya Bu. Iya. Jadi kalau figuran itu dia tidak menjadi tokoh utama, jadi hanya pelengkap saja, ya. Bu. Iya. Lanjut ya. Nah, ada juga yang disebut dengan unsur penokohan. Apa itu penokohan, Eis? Eis, mikrofonnya Eis, sayang, anak ibu. Ya, mohon maaf Bu, kurang fokus nih Bu. Penokohan di sini merupakan watak atau karakter atau sifat yang dimiliki oleh tokoh. Biasanya penokohan itu bisa dengan punya watak, punya keras, kemudian suka menolong, pemberani, dan lainnya seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi penokohan itu adalah karakter atau watak ya. Bisa juga contohnya kayak pintar, perhatian, kasih sayang, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Eis ya.
Selanjutnya yaitu ada alur. Alur itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Alur itu Jalan cerita, jalannya Bu. Jalannya cerita. Ya, jalan yang cerita ada berapa? ada tiga, Ada Bu. Tiga, Bu. Apa saja? Alur maju, Alur maju, alur maju, mundur, alur maju mundur, campuran, Ya, Bu. betul, ada alur maju, ada alur mundur dan alur campuran ya. Ya, gabungan antara alur maju dan alur mundur ya. Kalau alur maju itu menceritakan ke masa depan. Kalau alur mundur itu kita mengingat lagi ke masa lalu atau flashback ya. Terus kalau alur campuran itu gabungan antara alur maju dan alur mundur. Nah, selanjutnya yaitu ada latar. Latar ini dibagi menjadi berapa? Ada Latar 3 ya, ada latar waktu. Terus apa lagi? Tempat dan suasana. Dan suasana. Kalau waktu itu bisa menunjukkan apa? Bu, Yes. Bu Rika, Ya, Nak. mau tanya boleh nggak Bu? Ya, Nak. Kenapa? Iya, Bu, kalau gagal move on itu Deden, Karena- suaranya Apa sih, alur Ben? maju atau alur mundur, Kedengeran, Deden. Ben? Bu? suaranya nggak jelas. Gagal move on, Deden ngomong Bu. apa kumur-kumur, Den? Nggak jelas, Den. Tuh Dede. dia nanya kalau gagal move on alur apa katanya. Aduh, anak ibu. Ini curhatnya nanti setelah pelajaran ibu ya. kumur. Oh Iya iya, kan nggak iya, masuk iya. Bu. Ih, aneh banget ya Den nih nggak nyambung. Ya, untuk menghemat waktu kita Yuk. lanjutkan saja ya, Deden ya. Menyimak dengan baik, Oh, Deden iya. bisa. Ya, latar lanjut ya. Kalau mengenai latar waktu bisa menunjukkan mungkin sore hari, pagi hari, atau jam pukul 1, pukul 2. Kalau latar tempat itu menunjukkan tempat, misalnya di sekolah, di rumah, di pasar ya. Kalau untuk latar suasana mungkin suasananya sedang mencengkam atau sedang happy dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir, belum. Amanat. Ada yang tahu nggak amanat itu apa? Pesan yang ingin disampaikan disampaikan Sampai kepada sekarang, Bu. dalam cerita, Bu. cerpen. Ya, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Ada berapa? 2, Bu. Dua. Ada dua. Ada dua Dua ya. Bu, tersurat dan Ya, tersirat. tersurat dan tersirat. Apa sih tersurat? Tersurat itu sudah ada langsung di dalam cerpennya Bu. Kalau tersirat kita yang memaknai sendiri Bu. Iya, betul sekali penjelasan Lila. Ya, kita lanjutkan. Yang terakhir yaitu ada sudut pandang. Nah, di sini sudut pandang itu dibagi menjadi berapa? Menjadi 3 Bu. apa saja? Orang pertama, orang kedua, orang Ya, ketiga Bu. betul. Kalau orang pertama itu menunjukkan contohnya aku atau saya. Kalau orang kedua, kalau orang kedua gimana Lila? Kamu, dia. kamu atau Ya, kalian. kalau orang ketiga menyebutkan atau Anda. Orang Orang ketiga ketiga nggak boleh ada Bu. Nggak boleh Bu, ada orang ketiga Bu. Jangan Bu. Orang ketiga pasti dia, Bu. Ya, itu maksudnya pasti di sini orang Bu. ketiga. Dia itu orang Bu. ketiga, Bu. Ayo, Iya, ayo, dia teman-teman pasti orang jangan pernah ketiga. curhat Atau dong. Jangan pernah menye- curhat, Ih, jangan enggak, pernah curhat. Deden. Ini sepandang. Ya, ini Oh, menjelaskan ya, tentang tadi sudut saya mau pandang curhat, orang nggak ketiga. boleh. Bener Iya, Deden. kamu dan Bener. dia. Itu kan orang Saya Ini ketiga. betul, Deden. Boleh. Jadi di sini menjelaskan tentang sudut pandang orang ketiga bisa menyebutkan nama atau dia, gitu ya. Baik. Aku, kamu, dan dia Iya. ya, Bu. Enggak hanya dia saja kalau untuk orang ketiga ya. Tidak ada aku Iya, dan Bu. kamu. Nah, Ya, Bu. tadi unsur-unsur intrinsik dari cerpen sudah Ibu jelaskan. Ada pertanyaan dulu sebelum Ibu lanjutkan? Tidak, Bu, lanjut. Oke, lanjut. Tidak Bu, Nah, jelas Bu. Ibu lanjut, Bu. sudah Kita move on, Bu. membuat Lanjut. kelompok. Sudah membuat kelompok, tolong diperhatikan. Ini ada kelompok anggota Laskar Pelangi ya, terdiri dari Ibnu, Eis, dan Ilah. Lilah ya ini. Bu, Is nggak Ya. ada matanya Bu. Fotonya. Iya, Maaf, Bu, jadi saya kepotong doang sama itu, Ibu. Bu. Ya, nggak apa-apa Eis ya, tetap cantik.
Ya, kelompok 2 yaitu anggotanya yaitu Ilham, Sadia, Fauzia, dan Anissa. Ini kelompok cinta Brontosaurus ya. Mohon maaf, cinta Bu, Brontosaurus. ada fotonya, Bu. Iya, kan Iya. fotonya udah ada di hati Ibu. Nah, Ya. iya, Bu, siap. Ibu bisa Nah. aja ngerayunya. Untuk yang ketiga, ini ada kelompok 3 yaitu robohnya Suruh Kami. Itu terdiri dari Deden, Nadia, dan Nanda ya. Sudah ya diingat-ingat Bu, kelompok kelompoknya ya. pertama apa tadi, Bu? Sudah, Bu. Saya tadi nggak. Nah, Bu. ini kelompok pertama Laskar Laskar Pelangi Pelangi ya. ya. Oh, ya. Ibu Iya, Bu. Elis dan Siap, Bu. Ila. Untuk yang kedua cinta Brontosaurus ini Ilham, Sadia, Fauzia, sama Anissa. Dan yang ketiga robohnya Suruh Kami ini ada Deden, Nadia, dan Nanda ya. Nah, baik, Ibu akan membagikan LKPD nanti lewat WA aja ya, WhatsApp grup. Nanti kalau tolong dicek, nanti jangan Baik, lupa. Ibu. Jangan lupa kalian isi Baik, Bu. kelas nama-nama kelompok yang tadi sudah Ibu bagikan dan nama-nama kalian, nama kelompoknya ya. Selanjutnya nanti kalian Ibu berikan teks juga. Kalian senang baca teks apa menonton ya? Ibu mau tanya dulu. Nonton, Bu. Nonton dong, Bu. Ya, senang nonton ya. Nanti Ibu akan berikan tontonan untuk cerpen tersebut dan teksnya juga akan Ibu bagikan ya. Nah, nanti yang dianalisis itu dari unsur intrinsiknya ya. Nanti dilihat dari LKPD-nya. Deden, boleh ditayangkan videonya? Tadi. Burger warung hewan sih. Iya, tuh. Sadia, boleh ditutup mikrofonnya? Bu. Iya. Oke. Ya, Maaf, Ibu. Sadia kebiasaan Bu itu Bu. Iya. Mic-nya nggak di-mute Bu. Nah, kita simak baik-baik ya Ada, Den. videonya. Ya, tolong diperhatikan ya, disimak baik-baik anak-anak. Masuk sekolah. Ayo cepat. Ayo. Maaf, Papa lagi sibuk, Nak. Hari ini kamu berangkat. Telat juga ya? Kenapa? Apaan sih ini orang? Oh iya. Bikin risih aja. Kenalan dulu, nama saya Rizky Jayu. Akmal. Udah sok deket. Dekil. Cerewet lagi. Pokoknya gue benci sama dia. Walaupun hari ini aku telat, tapi aku seneng karena akhirnya aku punya teman. Hai Mal. Hai Mal. Akmal kenapa ya? Mungkin lagi banyak masalah. Walaupun hasilnya nggak banyak.
Ternyata gue salah. Gue terlalu ngeremehin dia. Gue jadi malu sama diri gue sendiri. Sekarang gue sadar gue bisa bahagia. Aku harus berubah. Deden boleh ditunjukkan LKPD-nya? Siap, Bu. Laksanakan. Ya. Ya, nanti silakan sekarang kalian bergabung dengan kelompoknya yang tadi sudah Ibu bagikan dan berdiskusi. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Tadi setelah kalian melihat tayangan video yang disajikan, kalian bersama kelompok kalian berdiskusi mengenai unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam tayangan video tersebut ya. Nanti Bu, udah muncul di belum, Bu? bawahnya tolong ke bawah kan. Sudah. Oh, ke bawah ya, Bu ya. Oke, Bu. Ya, ke bawah. Ini ya, Bu. Ya, tema, alur. Nanti kalian silakan cari ya dari tayangan tadi temanya apa, alurnya apa, tokohnya siapa saja, latar dan amanat. Baik, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Selesai? Bu Rika. Ya? Nah, baru saya mau ngomong. Udah selesai nih, Bu. Oke. Kelompok apa? Tadi masih ingat kelompoknya? Kelompok Cinta, Bronto, Brontosaurus. siapa Iya. aja anggotanya? Cinta Brontosaurus. Yang nggak ada fotonya tuh Anissa, Bu. Oh iya, Anissa, Fauzia ya, satu kelompok sama Iya. silakan boleh di presentasikan hasil kerjanya. Jadi setelah tadi diskusi ya dengan teman-teman, Ibu Rika, ini untuk film yang berjudul Berubah tadi, kita menganalisis dari intrinsiknya dulu nih. Ya. Intrinsiknya itu ada tema, latar, tokoh, alur, sudut pandang, dan amanat. Ya. Nah, untuk temanya itu kalau tadi hasil diskusi kami lebih cenderung ke persahabatan, Ibu. Ya. Jadi pertemanan seperti itulah. Jadi biasa anak-anak sekolah ya kan, solidaritasnya tinggi. Nah, terus latarnya itu ada latar tempatnya, itu ada beberapa tempat tuh kalau kita lihat tadi ya di film ini. Ada di rumah, kemudian di sekolah, kemudian di lingkungan sekitar atau di luar, itu yang di jalan tadi. Kemudian untuk waktunya pagi sampai dengan malam hari, Ibu. Ya. Kemudian unsur yang lain ada tokoh. Tokohnya ada kan tadi ada protagonis sama antagonis ya. Nah, untuk yang protagonisnya itu kami memilih Rizky, Bu. Rizky. Kenapa Rizky? Kenapa Rizky? Karena dia baik, Bu. Dia kan tadi ngasih makanan tuh ke pengemis yang di jalan itu sih. Ya, saling membantu ya. Betul. Kalau yang lebih atau antagonisnya itu lebih ke si Akmal, Bu. Ya, lanjutkan. Nah, kemudian untuk alurnya di situ menggunakan alurnya alur campuran, Bu. Kenapa? Alur campuran karena ada kan tadi ada cerita tentang masa lalunya juga dia tuh. Ya, betul. Masa lalunya si Akmal yang tiba-tiba ingat Rizky gitu kan. Mungkin itu, Bu, untuk yang lain. Oke, ada yang menanggapi dari kelompok yang lain? Iya. Tidak ada, ya sudah. Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok yang belum tampil. Kelompok, oke, Eis. Ya Bu, kelompok Laskar Pelangi ya Bu. Untuk Ya, boleh. pembahasan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis unsur intrinsik
ini pada Laskar Pelangi temanya berubah menjadi lebih baik, kemudian latar tempat di rumah, sekolah, di luar, di lingkungan luar, kemudian waktunya di sini pagi hingga malam hari, alur yang digunakan tuh alur campuran, bukan alur maju mundur cantik, tapi alur dan mundur begitu ya Bu ya. Kemudian ada sudut pandang di sini menggunakan orang pertama dan amanat yang digunakan jangan meremehkan orang lain, jangan nilai orang dari luar. Seperti itu Bu, hasil diskusi kelompok kami, saya dengan Ibnu dan Lila. Terima kasih Bu. Baik, semua jawabannya sudah betul ya, sudah benar dari mulai tadi yang untuk tema, itu temanya tentang persahabatan. Lalu untuk latar tempatnya ada di sekolah tadi, terus ada di mana lagi? Di rumah dan di lingkungan luar. Untuk tokohnya juga ada. Jalan raya Bu, jalan raya Bu. Ya, jalan raya ya. Untuk tokohnya ada dua tadi, ada Akmal dan Rizky. Akmal itu lebih ke protagonis dan Rizky itu ke lebih ke antagonis ya. Untuk alur campuran dan sudut pandang juga tadi orang ketiga. Amanat yang bisa kita ambil apa dari tayangan video tersebut? Ada yang bisa menjelaskan amanat yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari? Jangan meremehkan orang lain, Bu. Ya, jangan meremehkan orang lain. Iya. Jangan menilai. Bagaimanapun keadaan orang lain, kita harus bisa menghargainya, Bu. Iya, betul. Kita harus menghargai orang lain ya. Jadi kita belajar dari orang lain dan kita juga harus belajar berubah menjadi lebih baik. Nah, terima kasih ya untuk semuanya. Nah, untuk materi hari ini kita sudah selesai. Nah, Ibu mau bertanya, apa yang kalian sukai dari pembelajaran kita hari ini? Menonton film pendek, Bu. Nonton film, Bu. Ya, menonton film pendek ya. Kita nobar Iya, bareng nobar Bu. bareng. Kita nobar Bu. Ya, atau Lihat ada Raditya Dika. Oh iya benar. Ada yang ngefans sama Raditya Dika ya, seneng ya. Alhamdulillah. Iya Bu. Ya, terus Ibu mau bertanya lagi, apa ada materi yang belum kalian pahami untuk hari ini? Sudah ya? Alhamdulillah sudah Bu. Tidak Sudah ada, Bu. semua. Sudah ada. Cukup. Ya, baik. Untuk itu hari ini kita simpulkan dulu apa saja sih materi yang telah kita pelajari. Tadi untuk unsur-unsur intrinsiknya ada apa aja? Unsur intrinsiknya ada tema, Aman, terus latar, terus tokoh. tokoh. terus mana, Ya. Apalagi? terus Sudut alur. pandang, Bu. Ya, sudut pandang, alur. Sudut pandang, Bu. Ya, betul. Nah, sudah paham ya semuanya untuk unsur-unsur intrinsik. Alhamdulillah. Nah, Ibu, Paham, Sudah, Bu, Bu. paham. ya. Untuk pertemuan berikutnya, perlu kalian ingat, untuk pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari materi untuk menulis cerpen. Nah, nanti kalian silahkan baca-baca buku dulu ya, buku paket bahasa Indonesianya tentang menulis cerpen, dan kalian juga mungkin bisa cari-cari sumber yang relevan di internet atau di sumber-sumber yang lainnya. Ya? Iya, Ibu. Baik. Baik, kalau begitu untuk materi hari ini sudah selesai. Kita tadi awal kita pimpin doa. Nah, untuk akhir juga kita akan menutup dengan doa. Ibnu boleh bantu Ibu untuk memimpin doa? Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, alangkah baiknya dan biar lebih berkah juga kita tutup dengan berdoa ya Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Baik, berdoa dimulai. Selesai dan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hati-hati di jalan ya, pulangnya hati-hati. Iya Bu. Bu, Ibu hati juga ya. Nggak bawa motor Bu. Iya.